apa saja? Boleh diceritakan? Ya, Sejujur-jujurnya. iya. Kan nih pokoknya tuh udah asal akad menikah, udah malah udah 4 kali akad menikah, tapi gagal terus. Nah terus udah pergi ke tempat Pak Ustadz juga kemarin di Palembang, katanya pernah guna-guna. Terus pergi juga sama orang kita juga di daerah Rantau Kuning, katanya juga ada yang ikut di badan, katanya ya pernah guna-guna gitu juga ya. Katanya ada penunggu di badan. Jadi ya kemarin udah diulangi tapi kan belum jelas, katanya ya masih ada. Pikiran itu nggak pernah tenang Pak Ustadz. Pikiran itu kayak mana ya, kadang tenang, kadang itu kayak mana ya, bingung apa gimana, nggak tenang lah pokoknya pikiran itu. Gelisah lah ya? Iya, gelisah. Was-was ya? Heeh. Udah punya anak itu? Udah punya cucu. Punya cucu, punya anak. Anak berapa? 3. Cucu udah berapa? Intinya dalam berpasangan itu kok nggak ini gitu ya, nggak awet gitu ya. Ibu pernah dikasih jimat sama orang pintar, dukun, Dulu ustadz? Pak Adiku sendiri yang ngaji, tapi udah beberapa puluh tahun yang lalu, udah lama. Tapi udah Pak Adi kan udah meninggal. Tapi jimat itu nggak pernah digunakan, cuman ini simpan aja di dompet. Itu jimatnya itu berupa, kalau orang Jawa bilang itu semar mesem itu. Semar mesem. Katanya untuk lari kalau jalan kakak aja pegang aja di dompet, udah gitu aja, nggak pernah entah katanya dimandiin, nggak pernah. Cuman sekarang udah nggak ada. Semar mesem itu di mana sekarang? Udah diminta sama anak aku. Ibu sendawa ya barusan? Iya. Mual? Enggak. Pusing? Cuman kekenyangan. Kalau mual, pusing, sendawa itu indikasi Bu ada gangguan. Iya. Kalau misalnya apa sekalian rukyah sekalian, Berani. kok nggak berani? Biar hilang setannya kok nggak berani? Jadi Bangsa membawa. iya gitu. Kekenyangan apa-apa. Iya, ikut dengerin aja ya. Ikut dengerin aja. Nggak apa-apa duduk situ, nggak apa-apa. Nggak, rukyah ini nggak menakutkan, rukyah ini nggak apa. Kalau memang ada makhluknya ya keluar saja gitu. Malah kalau di dalam tubuh kelamaan itu nanti kalau dia bersarang di kepala bisa jadi kanker otak. Bersarang di lambung. Nah, kepala sering sakit. Maunya ibu selain ya ikut dengarkan nanti, ibu dibekam juga Bu. Bekam kepalanya. Sama orang rumah kami bisa juga bekam. Daripada minum-minum obat. Nah, baik Ibu, ikhlas lillahi ta'ala ingin rukyah ya Bu ya. Tadi sudah saya suruh salat sunat taubat. Yang mudah-mudahan kalau misalnya ada pernah melakukan kesyirikan, baik disengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, Allah ampuni ya Bu ya. Kita minta sama Allah. Nanti Ibu dengarkan saja bacaan-bacaan saya, jangan diikutin ya. Dengarkan saja. Baik, saya akan racik ayat-ayat rukyah ke dalam air ini, nanti Ibu minum. Setelah itu baru saya bacakan lagi ayat-ayat rukyah ya Bu ya. Selama saya baca jangan diikutin ya. Sebelumnya ikutin saya untuk bersyahadat. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Raditu Raditu billahi billahi rabba rabba wa bil islami wa bil islami dina dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammad nabiyya nabiyya wa rasula. wa rasula. Aku ridho Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabiku. Muhammad sebagai nabi. Pejamkan matanya, tarik napas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan, istighfar. Didengarkan saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاسئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Minum, bismillah. Diminum 3 teguk. Bismillah, minum, alhamdulillah. Bismillah, minum, alhamdulillah. 3 teguk. Yang banyak. Ada reaksi nggak waktu saya bacakan tadi? Enggak ada. Mau mual, muntah, dan lain sebagainya enggak? Sama sekali? Pusing? Enggak. Coba dengarkan lagi ya, secara khusyuk ya. Kalau memang nggak ada reaksi apa-apa, berarti memang nggak ada gangguan jin. Ya, pejamkan matanya, tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, istighfar. Maaf, saya pegang ubun-ubunnya. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuki bikalimatillahi tamah min syaitanin wahamah wa min kulli syarrin 'ainin lamah. Bismillahi arkik wallahu yashfik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqaman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ada reaksi, Bu? Nggak ada. Alhamdulillah, tidak ada gangguan. Jadi tidak semuanya masalah-masalah kita ini berkaitan dengan sihir atau gangguan jin. Bisa jadi memang karena pola hidup kita. Bisa jadi memang ya Allah berikan nasib, Allah takdirkan kita seperti itu. Tinggal kita bersyukurkah kita, bersabarkah kita. Maka sifatnya orang beriman itu hanya dua, Bu. Bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah, bersabar ketika diberikan ujian. Jadi sifatnya orang beriman itu hanya dua saja, bersyukur dan bersabar. Tidak boleh saling mengeluh, Ustaz. Mengeluh nggak boleh, itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Mengeluhnya cukup di sujud kita, cukup dalam doa ketika sholat, cukup ketika kita tahajud, cukup ketika kita duha. Nggak boleh ngeluh, seret rezeki ya, cerita sama tetangga nongkrong di bawah pohon, ya, jangan. Ini bisa jadi tambah seret lagi nanti. Cukup curhatnya sama Allah kalau rezekinya nggak lancar. Apa? Sholat duha, doa. Allahumma inna duha'uka. Itu. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzil. Apabila rezeki itu ada di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrij. Apabila di bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'syiran faysirhu. Apabila seret, lancarkan ya Allah. Wa in kana ba'id faqarib. Kalau jauh rezeki itu dekatkan. Curhatnya begitu. Jangan ngobrol, jangan curhat sama siapapun, termasuk sama ustadz, ustazah. Ustadz, curhat dong suami saya begini. Itu sudah buka aib suami. Mama, curhat dong. Itu sudah buka aib suami, itu nggak boleh. Sudah keluar. Berarti kemarin pas berobat nanya tuh Dia berobat dengan udah dua, satu ustadz di sana di Palembang. dua Ustaz ini. Nah, gitu pokoknya dua-duanya bilang katanya dulu pernah kena guna-guna. Nah terus kemarin berobat juga di daerah Palembang itu juga katanya ada yang ikuti di badan. Kalau memang ada yang ikuti di badan, harusnya di ruqyah ada reaksi, paling nggak mual, sendawa, mau muntah, atau teriak-teriak, nangis. Kan gitu orang di ruqyah. Ini nggak ada berarti itu ustadz bohong. Itu ustadz asumsi saja. Dari mana ustadz itu tahu ibu dulu pernah kena guna-guna? Dia punya ilmu apa yang bisa menjelaskan itu kalau bukan karena tipu muslihat jin yang membisikkannya? Dari mana dia tahu kamu ini begini-begini kalau nggak dibisiki oleh jin? Padahal jin itu pembohong semuanya. Jadi itulah kadang-kadang kalau kita berobat kepada orang yang tidak tepat, paras tampilannya kayaknya ustadz, kayak kiai, tapi cara pengobatan ala dukun. Nah inilah yang disebut dengan uskun. Yang kemarin itu kan yang
punya pesantren, punya santri. Ketika kita berobat, tata cara berobatnya seperti berobat ke dukun, namanya kikun, kiai dukun. Kalau cuman asumsi-asumsi begitu, itu nggak ada yang benar saya katakan. Demi Allah, demi Rasulullah, orang yang kena gangguan, pernah kena sihir, pernah kena pelet, kena ini, paling tidak ada reaksi lah. Ibu boleh saksikan di channel YouTube saya, Ustadz Dika Channel. Itu orang-orang yang kena gangguan, itu banyak sekali reaksinya. Walaupun paling tidak minimal reaksinya sendawa, gitu. Atau pusing ketika dibacakan. Ini nggak ada. Berarti memang ingat, tidak ada gangguan. Kalau orang sudah bilang ibu ini kena pelet dulu, kena sihir ini, akhirnya kita kepikiran, benar nggak? Akhirnya yang tadinya nggak sakit, jadi sakit pikiran kita, karena sudah dicekokin yang enggak gitu. Jadi ibu jangan khawatir lagi, ibu tidak ada gangguan. Yang perlu ibu perbaiki adalah ibadah ibu, hubungan ibu sama Allah. Bagaimana sholat ibu, diulur-ulur apa enggak? Bagaimana bacaan Al-Quran ibu, rajin atau enggak? Zikir pagi petangnya ibu. Nah, kemudian sedekah untuk apa? Niatnya apa saja? Sedekah, apalagi sedekah subuh ya. Ya Allah supaya rezeki lancar ya Allah, supaya tolak bala ya Allah. Nah, gitu bu. Jadi ibu mesti bersyukur dan bersabar. Dan yakin ya bahwa ibu ini nggak ada gangguan. Kalau ada gangguan itu ada reaksi biasa. Ibu ya, ini air ruqyah ini nanti bisa diminum terus supaya apa? Keyakinan ibu yang gusar, yang was-was, yang galau itu supaya hilang mudah-mudahan. Air ruqyah ini minum terus, diperbanyak boleh ya. Buat mandi juga supaya keyakinan ibu yang dibilang sama ustadz atau dukun yang di sana itu tidak masuk ke dalam otak alam bawah sadar ibu. Kalau masuk ke otak alam bawah sadar ibu terus ngiang-ngiang, aku dulu pernah diginiin orang, aku dulu pernah diginiin orang, padahal nggak pernah. Itulah pembohongannya jin. Nah, jin itu memang ada yang mampu mencuri berita dari langit, Bu. Tapi yang benar itu cuma yang di paling atas. Setelah 99 jin yang bersusun-susun seperti piramid sampai ke bumi, yang jin di bawah ini udah lain lagi informasinya. Jadi memang ada jin yang mampu mencuri berita langit. Makanya ada panah-panahnya malaikat-malaikat itu yang menyerang. Biasanya kalau ada kita lihat gitu. Itu panah-panahnya malaikat itu. Untuk apa? Untuk menghalau jin-jin yang mau mencuri berita dari langit. Itu ada di dalam Al-Qur'an diceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup bagi kita Allah, cukup bagi kita sunnah Rasulullah, Al-Qur'an dan sunnah, ijma' dan qiyas, dan ulama-ulama kita ahlu sunnah wal jamaah sebagai patokan kita. Jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke kikun, kiai dukun, uspun, ustadz dukun. Yang masih kasih jimat, yang masih kasih rajah, yang masih beramal kamu ini begini begitu, yang tidak masuk di logika dan akal. Kalau ruqyah ini bisa dilogikakan, ruqyah ini bisa diterjemahkan, gitu, bisa dipahami secara ilmiah dan secara metafisik. Jadi ruqyah itu gitu. Ruqyah itu mudah, bahkan kita sendiri bisa meruqyah diri kita sendiri. Namanya ruqyah mandiri. Nah, lakukan ruqyah mandiri ya. Saya rasa itu. Jadi sudah tidur kan, langsung mau buka HP itu memang ada itu yang kata orang gendruwo, yang rambutnya panjang segini. Itu di layar HP memang ada. Nah. Jadi ibu disuruh mandi maghrib. Iya, mandinya pas beduk maghrib. Pas beduk maghrib sama beduk subuh. Jadi ibu rekam. Ya enggak, cuman ya mandi pas beduk maghrib mandi, terus beduk subuh mandi. Iya. Nah, lah kok bisa tahu di HP ibu ada itu? Ibu direkam. Di dalam HP, di dalam Nggak lagi tidur, aku di ini di wallpaper HP ini langsung ada hantunya di situ. Kayak wallpaper gitu. wallpaper. Wallpapernya wallpaper hantu. Iya. Ah, jangan-jangan wallpapernya itu. Bukan. Memang HP saya sendiri tuh. Di screenshot dikirim ke kami. Memang Balik. makanya itu dibilangnya kan itu mungkin penunggu yang ada dalam itu udah keluar, tapi kata yang apa itu kan masih ada gitu. Yalah, ada-adanya kerja dukun itu. Ya Bu ya. Iya. Kalau ruqyah ini nggak ada aneh-aneh nggak? Kalau memang ada jinnya atau ada kuntilanaknya dalam tubuh ibu atau ada gundurwonya, ibu terguling-guling gitu dia. Muntah-muntah. Gitu. Ya, mudah-mudahan sehat lah ibu ya.